Ya, kita lanjutkan diskusi titik temu ini. PSI terbelah, Ganjar atau Prabowo. Nah, sekarang saya masuk persis di topik ini. Saya ke Bro Sigit. Bro, dengan kehadiran Pak Prabowo ke sekretariat, diterima dengan karpet merah. Itu PSI ini sebetulnya dukung siapa? Dukung Ganjar atau Prabowo? Jadi seperti yang sudah disampaikan Bro Ari tadi, walaupun katanya istilahnya salah gitu ya, tapi dalam posisi kami hari ini kami tegak lurus Pak Jokowi gitu. Jadi sebetulnya kami masih menunggu nih arahan dari Pak Jokowi, sehingga sebetulnya masih terbuka gitu. Bahwa kemarin kami sudah sudah menyatakan mendukung Mas Ganjar pada Oktober 2022, itu juga tetap jadi pertimbangan utama kami sebetulnya, karena ada hasil rembuk rakyat yang menyatakan bahwa masyarakat pada tahun lalu pada 2022 itu mendukung Mas Ganjar, dan kita menyatakan itu gitu. Dan mungkin hingga beberapa bulan yang lalu juga kita masih banyak banget kok baliho, billboard isinya Mas Ganjar dan Mbak Yeni gitu ya, karena rembuk rakyat menyatakan dukungan pada Mas Ganjar dan Mbak Yeni gitu. Cuma kan real politik ketika suara PSI hanya 1,89%, itu kan kita nggak bisa mengusung sendiri gitu lah. Jelas ini akan sangat tergantung dengan koalisi-koalisi gitu. Nah, apakah kedepannya nanti ini masalahnya mendukung Pak Prabowo dan Mas Ganjar, ini juga mungkin gimana kalau misalnya gabung nih, nanti Bro Ega juga mungkin harus bisa menjelaskan nih. Kalau Pak Prabowo kemudian gabung sama Mas Ganjar menjadi pasangan, entah siapa yang presidennya, siapa yang wapresnya, kemudian posisi teman-teman Ganjarian nanti gimana gitu. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Tadi Bro Sigit bilang memang betul di bulan Oktober kita masih ke Ganjar. Lalu kemudian sekarang ini bukan masih ke Ganjar, sebetulnya sudah menyatakan ya kan? Betul. Sudah menyatakan ke Ganjar. Ya. Lalu kemudian sekarang ini seperti menarik dukungan ini dan kelihatannya masih membaca. Dan kecenderungan bacaan publik itu cenderung ke Prabowo. Itu sudah ada sikap resmi di dalam PSI atau itu cuma rasa-rasa aja? Yang jelas kami belum memfinalisasi ya. Jadi artinya kemarin ada proses rembuk rakyat yang menyatakan bahwa PSI menyatakan dukungannya kepada Mas Ganjar. Kemudian sebetulnya sekarang kita sedang nunggu dua hal nih. Satu, masukan dari teman-teman DPW dan DPD seluruh Indonesia. Kira-kira kemana nih kita mau memfinalisasi dukungan. Di rembuk rakyat itu memang nggak nanya daerah-daerah. Rembuk rakyat itu prosesnya hanya semacam polling kepada masyarakat, tapi dengan sistem yang kita buat sehingga satu orang hanya punya one man one vote. Dia harus masukin nomor induk, NIK dan sebagainya itu. Oh, jadi semacam primary election versi PSI gitu ya. Tapi bukan merupakan keputusan organisasi. Keputusan organisasi, tapi belum final. Oh, belum final. Belum final. Finalnya tentunya nanti setelah kan kita kami mengajukan Mas Ganjar dan Mbak Yeni. Kemudian kita lihat juga reaksi dari masyarakat gitu kan. Sampai saat ini sih kita ngelihat masih mendukung. Masih mendukung. Gitu. Tapi kemudian ketika nanti real politiknya pengajuan capres-cawapres itu kan sangat tergantung dari koalisi-koalisi nih. Sehingga kalau PSI bilang kami mau dukung Mas Ganjar dan Mbak Yeni, jangan-jangan nanti kami nggak dukung siapapun. Dan itu juga kemungkinan jadi pilihan PSI juga sebetulnya. Kalau misalnya tidak ada capres dan cawapres yang sesuai dengan kriteria PSI atau tidak tidak ada arahan dari Pak Jokowi, mungkin kami juga nggak mendukung siapapun, karena toh PSI nggak punya kursi di parlemen dan punya hak untuk tidak mendukung. Ya, tapi kan sudah jauh sebelum itu kan PSI memang sudah tahu bahwa partai ini nggak ada kursinya di parlemen, suaranya juga sekian persen, ya kan? Artinya sudah dengan sadar mau bergabung di salah satu koalisi. Betul. Ya kan? Koalisinya nerima nggak?
Ya. Koalisinya nerima nggak, itu juga nanti akan jadi pertanyaan baru kan. Ketika menyatakan mendukung Ganjar, apakah PDIP terutama menerima PSI nggak? Sampai saat ini belum ya, tapi apa namanya ya kita menghormati aja. Tapi dalam posisi hari ini kita belum belum diterima oleh PDIP untuk masuk ke koalisi itu. Atau jangan-jangan memang sikap ini diambil karena PDIP tidak menerima PSI? Enggak juga sih. Artinya sebetulnya itu kita menghormati PDIP lah ya, sebagai partai senior gitu, kita sebagai partai yang masih baru banget, dan tadi isinya anak-anak muda tadi yang katanya keburu tua, tapi sebetulnya enggak juga sih, kita masih anak-anak kecil lah yang masih harus belajar. Dan politik anak-anak kecil, anak-anak muda itulah yang dibutuhkan sebetulnya. Kenapa orang ini sama PSI ya? Karena itu tadi. Tapi sebetulnya untuk banyak hal kan kita masih sama sebetulnya. Tadi anti korupsi, anti toleransi itu kan kita. Ya. Kalau itu tetap. Jadi menurut PSI, PDIP belum menerima PSI. Sampai hari ini belum. Belum. Secara resmi menyatakan menerima. Belum. Oke, saya ke Bro Ega. Ya. Bro. Siap. Ada benarnya juga sikap PSI ini. Nanti mereka GR mendukung Ganjar. Ya. Ternyata nggak diterima sama PDI, bro. Itu gimana? Ya kalau udah nyatakan cinta itu tanpa syarat. Mau diterima, mau ditolak, sudah anak muda kalau cinta sama seseorang ya maju aja terus. Mau diterima nggak diterima maju. Karena melihat sosok. Ya kan bukan pragmatisme. Jadi melihat sosoknya Pak Ganjar yang bisa meneruskan Pak Jokowi, kita sudah proklamirkan begitu bahwa Pak Ganjar yang cocok. Ya nggak ada urusan mau diterima apa enggak, tetap aja Pak Ganjar. Ya kan, itu kan anak muda. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu kan sakit, bro. Nggak, seandainya pun itu disebut cinta yang sebelah tangan, itu bukan cinta sebenarnya. Tapi kalau disebut cinta bertepuk sebelah tangan, biarkan luka itu kelihatan dan semua orang lihat bahwa PSI ini telah menempuh jalan cinta. Itu yang kita warisi ke anak-anak muda. Mau luka bagaimanapun kelihatan lukanya, tapi nggak ada masalah. Itu anak muda. Jadi luka nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Meskipun ditolak? Meskipun jatuh, meskipun apa, pantang dong. Tapi kan ada nilai-nilai besar di situ. Ya bro, di dalam politik ini kan pada akhirnya kan hitung-hitungan. Ya. Gue beri apa lalu dapat apa. Ya. Apalagi namanya koalisi. Ya. Ini jangan kan bicara gue dapat apa ini. Ya. Diterima aja belum. Ya. Bro, itu alasan yang rasional dong. Betul. Tapi kan kita ingin mewariskan nilai-nilai kepada anak muda selanjutnya, bahwa politik itu bukan hanya kekuasaan, ada yang kita harus wariskan nilai-nilai perjuangan kepada anak muda. Itulah tadi konsisten, komitmen, kebulatan, integritas, itu yang harus kita wariskan. Tapi kalau kita contohkan kayak begini, ini anak-anak muda nanti berpikiran makin apatis terhadap politik, bahwa ini politik hanya sekedar merebut kekuasaan. Saya pribadi, Ganjar yang Spartan bukan itu yang diinginkan. Bahwa kita akan mewariskan ke anak-anak muda nilai-nilai perjuangan yang ini, pergerakan. Oh, gitu itu ya? tidak populer di kekuasaan, nggak ada masalah. Kan udah cinta katanya kan, anak muda. Ya dulu relawan juga begitu bro. Ya. Relawan juga dulu, ini kita relawan. Tapi sekarang udah minta jatah semua nih bro. Iya, itu relawan mana? Silahkan aja kalau berpikiran begitu. Akan teruji. Nanti ya? Akan teruji. Oh, ada gitu. masakan yang akan teruji. Kalau Spartan ini, Ganjar Spartan enggak lah ya. Namanya juga Spartan. Spartan, oke. Ya. Namanya juga Spartan. Ya, Bro Ari. Siap. Itu PSI itu mengakui bahwa 2010 ya. 2000 berapa tadi? 2022. Bulan Oktober ya? Bulan Oktober 2022 Betul. menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Ganjar. Oh, Ganjar dan Yeni Wahid. Oke. Lalu kemudian sekarang itu seperti agak oleng ini. Dan diakui. Di sisi lain juga disampaikan masih melihat arahan dari Pak Jokowi. Begitu. Menurut saya 3 hal ya yang bisa dilihat pembenaran atau excuse dari sikap politik PSI hari ini. Pertama tadi faktor Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi mengayun, maka dia ikut mengayun. Alih-alih sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar,
tapi membuka pintu kepada Prabowo. Sambil mengatakan kita tegak lurus kepada Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada memang bahasa yang kekecewaan dan mungkin sakit hati kepada PDI Perjuangan. Persis ketika Grace Natali mengatakan kalau ke partai lain kami harus bungkuk-bungkuk dan harus nyembah-nyembah. Itu kan menunjuk ke partai besar. Nah, itu satu, karena memang sebelumnya PDI memang tidak mengakui statement dari PSI, karena PSI kalau bicara partai yang pertama kali mendeklarasikan Ganjar adalah PSI. Tapi kan ini bicara PDI etika politik, minimal bicara dulu dengan PDIP. Nggak ada pembicaraan itu alasan PDIP karena ini persoalan etika politik. Ini kan kader partai PDI Perjuangan. Kenapa lo langsung akuisisi? Ini kan sehingga ada bahasa itu, dan itu kemudian dibalas oleh Mbak Puan kan. Enggak kok, kami terbuka, kami nggak menutup pintu kepada PSI. Nah, memang ada faktor kekecewaan dan faktor sekarang kita hati lah. Ya sudah, kita buka saja kepada Gerindra gitu kan. Dan memang bicara dukungan ke Ganjar juga kan nanti bicara pintu koalisi. Seakan-akan kalau udah PDI, karena Ganjar kan koalisi utamanya pegang kunci adalah PDIP. Kalau PDIP sudah begini ya sudah, kita lebih alih-alih juga membuka bagian politik. Ketika Mbak Puan kan enggak kok, kami tetap terbuka. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah memang tren elektabilitas hari ini itu memang posisi Ganjar menguat. Posisi Prabowo menguat per hari ini dari banyak hasil survei. Terutama di segmen pemilih anak muda itu memang posisi Prabowo memang lebih kuat. Gen Z, gen milenial itu punya preferensi politik yang lebih memilih Prabowo Subianto hari ini. Itu pertimbangan pragmatis dari PSI. Tuh anak muda harus derasnya ke Pak Prabowo. Nah, ini opportunity ini dari tiga hal ini kemudian membuat PSI memberanikan diri menyediakan karpet merah untuk Pak Prabowo, walaupun dengan dalih kita belum menentukan sikap. Nah, justru ini yang kemudian, tapi di politik itu kan soal persepsi, Bro Bas, Bro Sigit, Bro Ega. Persepsi hari ini adalah PSI itu bukan yang dulu lagi gitu loh. Ya. Itu yang persepsi ini Mbak, dan memang fenomena cabut dari partai, mundur dari itu kan ya itu menjadi sebenarnya fakta politik yang memang harus disikapi serius oleh PSI. Karena jangan sampai dukungan kepada capres tertentu ya salah memberikan dukungan capres, kehilangan basis konstituen, basis pemilih. Nah, kalau PSI kemudian tadi Bro bilang memang sakit hati. Mereka menyatakan dukung Ganjar tapi di sana nggak dibuka. Meskipun belakangan Mbak Puan mengatakan kita terbuka kok. Ya setelah ya kan? Sis Chris mengatakan ke partai sebelah, partai lain kita harus mundur. Itu kan kenapa juga harus dikatakan itu gitu loh. Mestinya Grace Natali nggak perlu mengatakan itu. Itu kan semacam ada semacam posisi politik yang di counter. Ya, tapi kan sikap anak muda kan memang begitu, Bro. Dia mau menunjukkan sikap elegan, tapi kalau kita mesti bungkuk-bungkuk sampai tunduk-tunduk nggak dianggap juga, ya udah menunjukkan sikap, nggak salah dong. Ya tidak salah dalam arti, tapi kan sebenarnya ini kan soal komunikasi politik. Mengapa PSI bisa komunikasi politik dengan Gerindra, tapi tidak bisa melakukan komunikasi politik dengan PDIP? Bisa jadi ada kesalahan di faktor PSI-nya, atau juga kesalahan di faktor di faktor PDIP-nya yang egonya terlalu besar. Ini kan perlu komunikasi politik. Nah, padahal sebenarnya basis dukungan, basis ininya adalah sama ini kan. Basis karakter pemilih PDIP dan PSI itu sebenarnya sama di bawah. Tapi mengapa juga komunikasi politik tidak bisa dibuka? Ayo jangan-jangan kan sebenarnya kompetitor di basis pemilih itu kompetitor nih dua partai ini. Tapi Bro, menurut bacaan Bro Ari, ini PSI sudah jelas mendukung Prabowo atau masih belum jelas nih? Buat saya dia tadi per hari ini dipersepsikan mendukung Prabowo. Itu persepsi publik hari ini. Tetapi bahwa definitifnya seperti apa, nampaknya itu jadi kalkulasi lain dari PSI. Begitu ya? Ya, masih tetap mengayun kan nanti bahasanya kan kami hanya bertamu, hanya menerima tamu, dan ini kalau beberapa media menyatakan bahwa justru Pak Prabowo yang datang kan. Kalau ada tamu kan kita harus welcome. Nah, ini juga jadi pembenaran buat PSI bahwa toh kita harus bersilaturahmi, membuka komunikasi, tapi pilihan politik itu nanti kita bicarakan. Tetapi kan di internal sendiri kan kayak beberapa yang beredar di surat terbukanya Mas Guntur gitu kan, Bro Guntur Romli itu kan mengatakan bahwa kami di internal pun nggak ada diajak pembicaraan soal itu untuk menerima Prabowo. Karena kan sebuah
ada panggung politik yang akan dibikin PSI menerima Pak Prabowo, dan itu akan membuat persepsi publik. Bukan persoalan kita menerima tamu saja, tapi bagaimana dari pertemuan panggung politik antara Pak Prabowo dan PSI itu mengkonstruksi sebuah persepsi publik. Dan itu sekarang PSI sudah pada tahap itu, konstruksi persepsinya adalah dia hari ini warnanya Prabowo, bahkan kan Prabowo Subianto Indonesia, itu PSI sudah diplesetkan itu, PSI Prabowo Subianto Indonesia, itu sudah ada plesetan begitu, bro. Ada beberapa kader yang kecewa kayak Bro Ega ini, itu memplesetkannya begitu. Oke, kita akan lanjutkan diskusi ini, tapi kita ikuti yang satu dulu.